Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kami dari kelompok Mizuala akan membahas tentang penggunaan Mizuala dalam mengukur arah kiblat. Mizuala atau dikenal juga sebagai sundial adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu dengan bantuan sinar matahari. Alat ini hanya dapat berfungsi tatkala ada sinar matahari, sehingga akan membentuk bayang-bayang yang akan menunjukkan waktu. Pada praktek kali ini, kami menggunakan Mizuala Qibla Finder. Mizuala Qibla Finder adalah sebuah alat yang ditemukan pada tahun 2011 oleh Bapak Hendro Setianto, alumni dari jurusan Astronomi Institut Teknologi Bandung, atau yang kita kenal sebagai ITB. Kemudian, untuk bagian-bagian dari Mizuala, yang pertama adalah kompas. Kompas di sini berfungsi untuk menentukan arah mata angin. Bagian kedua yaitu meja dial. Meja dial berfungsi sebagai tempat jatuhnya bayangan dari gnomon. Yang ketiga adalah gnomon. Gnomon berfungsi untuk membentuk bayang-bayang yang dihasilkan oleh sinar matahari, yang kemudian akan jatuh pada meja dial. Kemudian bagian yang terakhir adalah bidang level, yang terletak pada bagian paling bawah untuk kedataran dari Mizuala. Bidang level ini juga dilengkapi oleh 3 knob, yang knob ini masing-masing digunakan untuk mengatur kedataran dari Mizuala pada bidang yang tidak datar. Juga bisa ditambah dengan water pass untuk menjaga kedataran dari Mizuala. Langkah awal dalam mengukur kiblat adalah dengan memastikan kedataran dari Mizuala. Kemudian di langkah kedua adalah memasang gnomon pada bagian tengah dari meja dial. Dan yang terakhir adalah memastikan bayangan dari matahari. Kemudian menarik benang untuk mendapatkan data berapakah derajat bayangan dari matahari tersebut. Di sini kita mendapatkan data 13 derajat pada pukul 11.31. Di sini saya sudah mempunyai data-data yang akan kita gunakan untuk mengukur arah kiblat. Adapun lokasi yang kami gunakan untuk mengukur arah kiblat yaitu di Menasah Cut Mamplam, di Desa Cut Mamplam. Pada jam 11.31. Adapun data yang sudah kami peroleh yaitu lintang tempat 5 derajat 9 menit 8,2 detik lintang utara. Bujur tempat 97 derajat 8 menit 24,7 detik bujur timur. Sedangkan untuk Ka'bahnya, lintang Ka'bah 21 derajat 25 menit 21,17 detik. Bujur Ka'bah 39 derajat 49 menit 34,56 detik. Untuk deklinasi dan equation of time-nya dapat kita lihat pada tabel ephemeris pada tanggal dilakukannya pengukuran. Karena kami melakukan pengukurannya pada tanggal 21 Januari 2021, maka yang kami gunakan adalah pada tanggal itu. Yang pertama, equation of time, kami melakukan pengukuran pada jam 11.31. Maka equation of time dan deklinasi yang kami gunakan yaitu antara jam 11 sampai jam 12. Karena jam 11 dan jam 12 ini masih dalam GMT, maka kami akan mengubahnya menjadi WIB sesuai dengan zona waktu di Indonesia. Selain data-data yang telah saya sebutkan tadi, kita juga harus mengetahui SBMD, yaitu selisih bujur Mekah daerah. Rumusnya yaitu bujur tempat kita berada kita kurang dengan bujur Mekah, maka itu akan menghasilkan nilai SBMD. Setelah kita memperoleh data-data yang diperlukan, maka kita bisa langsung melakukan perhitungan terhadap arah kiblat. Rumus yang saya gunakan yaitu Kotan Ki sama dengan tan B kecil
dikali cos A kecil dibagi sin C besar dikurang sin A kecil dikali kotan C besar. Ada hasil di situ yaitu 67 derajat 52 menit 12,26 detik. Ini adalah arah kiblat yang kita hitung dari utara sampai barat. Untuk mengetahui nilai arah kiblat dari barat ke utara, maka kita menggunakan cara yaitu 90 derajat dikurang 67 derajat 52 menit 12,26 detik. Maka akan ada hasil di situ 22 derajat 7 menit 47,74 detik. Untuk mengetahui azimut kiblatnya, maka kita menggunakan rumus yaitu 270 derajat tambah 22 derajat 7 menit 47,74 detik. Maka akan hasil di situ yaitu 292 derajat 7 menit 47,74 detik. Ini adalah hasil daripada azimut kiblat. Rumus yang kita gunakan untuk menentukan sudut waktu yaitu sudut waktu sama dengan waktu bidik tambah equation of time kurang bujur daerah dikurang bujur tempat pengukuran dibagi 15 dikurang 12. Untuk rumus interpolasi equation of time, kita menggunakan rumus equation of time sama dengan equation of time pertama ditambah koreksi waktu dikali equation of time kedua dikurang equation of time pertama. Maka akan kita dapatkan hasil yaitu 0 derajat 11 menit 17,1 detik. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumus nilai-nilai yang sudah kita peroleh tadi. Maka akan kita peroleh hasil yaitu min 676 derajat 22 menit 8,66 detik. Ini adalah nilai daripada sudut waktu yang sudah kita peroleh dari data-data yang kita cari tadi. Setelah kita mendapatkan rumus tentang sudut waktu, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan arah matahari. Adapun rumus untuk menentukan arah matahari yaitu kotan A sama dengan tan deklinasi dikali cos lintang kita berada atau lintang pengukuran dibagi sin T yaitu sudut waktu dikurang sin lintang kita berada dibagi tan T yaitu sudut waktu. Maka akan kita peroleh nilai yaitu arah matahari min 66 derajat 52 menit 1,44 detik. Ini adalah nilai daripada arah matahari. Setelah mendapatkan nilai daripada arah matahari, maka tahap selanjutnya yaitu menghitung azimut matahari. Untuk menghitung azimut matahari ini, apabila pengukuran dilakukan pada waktu pagi dan hasil daripada arah mataharinya itu negatif, maka untuk azimut mataharinya yaitu 180 derajat ditambah min 66 derajat 52 menit 1,44 detik. Maka untuk azimut matahari di sini yaitu maka kita akan memperoleh nilai yaitu 113 derajat 7 menit 58,56 detik. Ini adalah nilai daripada azimut matahari. Setelah memperoleh semua data-data yang diperlukan, maka proses terakhir yaitu menentukan mizwahnya. Setelah kita mengetahui azimut matahari, apabila azimut matahari itu kurang dari 180 derajat, maka ditambah 180 derajat. Maka apabila lebih, nilai azimut matahari itu dikurang 180 derajat.
Karena saya mendapatkan nilai azimut matahari di sini 113 derajat, maka dia kurang daripada 180. Untuk nilai mizwahnya, maka 113 derajat 7 menit 58,56 detik ditambah 180 derajat, maka kita akan memperoleh hasil yaitu 293 derajat 7 menit 58,56 detik. Ini adalah nilai mizwah untuk kita gunakan pada pengukuran menggunakan mizwala. Masukkan data yang telah kita dapatkan tadi ke mizwala. Pertama, arahkan benang ke data bidikan awal, yaitu 13 derajat, lalu putar meja dial searah jarum jam ke data azimut matahari. Dan terakhir, arahkan benang ke data azimut kiblat yaitu 292 derajat 7 menit 47,74 detik. Maka didapatlah arah kiblat dari menasah Cut Mamplam.